Tuhan berikan buat kita. Kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk FM yang setiap hari boleh hadir dan kita juga boleh menikmati setiap saat hadirat Tuhan melalui FM dan kita juga boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita buka di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, cintanya Tuhan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami sangat menyadari setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Setiap musim Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu sore hari ini kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan buat kami, di mana kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan dan agungkan Engkau Yesus Tuhan. Akan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mau mengurapi setiap kami yang hadir sore hari ini. Akan khususnya bagi hamba-Mu yang Tuhan utus Tuhan untuk boleh memberitakan kebenaran-Mu. Biar kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu hal yang baru Tuhan. Jadi rema dalam kehidupan kami untuk setiap firman yang kami akan dengar Tuhan. Mari Tuhan untuk memberkati kami, untuk mengurapi kami dengan urapan yang baru. Kuduskan, sucikan, dan layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita menaikkan pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, buat sore hari ini. Kami muliakan Engkau, Yesus. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Tiada Allah lain seperti Engkau, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biarlah kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga semua boleh memiliki telinga-telinga rohani Tuhan. Kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang menjadi pelaku-pelaku firman. Kita naikkan pujian dan saya serahkan kepada hambanya untuk renungan sore hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah melalui pujian yang kita naikkan sore hari ini menjadi satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekalipun ada badai silih berganti datang dalam segala pergumulan hidup kami Tuhan, biarlah kami mau tetap setia di dalam mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tuhan, selidikilah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang kami akan dengar sore hari ini, apakah itu bentuk teguran bagi kami atau kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati kami Tuhan, selebar-lebarnya Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Engkau merapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah hikmat dan pengurapan Allah ada bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah singkapkan segala rahasia kebenaran-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Engkau masih berikan kesempatan buat kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus. Hidup yang kami hidupi ini Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Serahkan pada hambanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Shalom semuanya. Ya, mohon maaf, apakah suara saya jelas? Ya, jelas Pak, jelas Pak Walter. Oke, jelas. Terima kasih. Ya maaf karena saya setiap hari itu setiap hari itu saya beraktivitas ya. Jadi kalau jam-jam sore begini saya belum tiba di rumah. Saya tiba di rumah itu ya sekitar pukul 10 atau 11 malam. Jadi saya masih ada di luar rumah dan saya masih berada di lingkungan di apartemen. Jadi saya numpang di Pizza Hut. Kebetulan ini memang agak sepinya, semuanya take away jarang makan gitu. Jadi saya pikir di sini saja karena tempat lain terlalu ramai. Ya. Biasa saya di lapangan di area sport stationnya, di spot ininya, tapi terlalu ramai karena ini belum hujan, masih panas. Jadi banyak orang berolahraga, ambil momen yang baik tidak hujan hari ini. Dan puji Tuhan saya bersyukur walaupun dengan keadaan-keadaan seperti ini saya tidak bisa menolak untuk pemberitaan firman dalam bentuk apa saja, sharing atau Zoom atau ibadah-ibadah lainnya. Dan ini satu kehormatan ya, satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya pribadi. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih juga kepada family ministry, mulai hambanya Gembala Tomiwan dan beberapa pengurus-pengurus lain. Terima kasih yang sekian kali saya diberi kesempatan berbagi sharing firman Tuhan. Sesuai dengan topik yang kita bahas di sini, sudah baca semuanya, ada yang ingat
topiknya, sorry, temanya maksudnya, kira-kira ada ingat? Haleluya. Dalam damai Hidup dalam damai sejahtera Allah. Ya, saya mencoba menghubungkan dengan bahwa bulan ini adalah bulan semua orang mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri, bahkan gereja-gereja mempersiapkan untuk menyambut, ya, mengingat peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu bahwa terjadi sesuatu yang dahsyat, ya, terjadi sesuatu yang luar biasa, di mana yang kita imani, yang kita percaya bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia, lahir, ya, ke dunia ini, dan peristiwa itulah sampai hari ini orang-orang yang percaya, mengingat kembali, merayakan satu peristiwa tersebut, karena secara pribadi, saya pribadi, pandangan ini masuk dalam karya, ya, karya-karya yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, ya, bahwa Natal, ya, kelahiran Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus yang pertama, ini bagian dari karya Yesus yang pertama. Dan karya yang kedua yang kita tahu bahwa ini karya tentang kematian, ya, tentang kematian. Dan karya yang ketiga itu berbicara tentang kebangkitannya, ya. Karya keempat itu berbicara tentang kenaikannya, dan karya yang kelima itu kedatangan yang kedua kali. Ada 4 karya yang kita rayakan, ya, ada 4 karya yang kita sudah rayakan. Ada 1 karya yang belum kita harus melihat atau merayakan, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Dan saya yakin dan kita semua berharap kita semua yang hadir di Zoom ini akan menikmati, akan merasakan, ya, ada karya yang kelima, kedatangan Yesus Kristus. Ya, walaupun mungkin, ya, kita tidak tahu kapan, atau mungkin kita lebih dahulu dipanggil Tuhan sehingga kita tahu bahwa kita masuk dalam kategori, kita masuk dalam golongan orang-orang yang diangkat, orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang dipilih, seperti itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 4 karya ini, ya, kalau kita pelajari dalam fenomena kekristenan, kehidupan kekristenan ini, ada terlalu banyak yang kita lihat, ya, di mana karya pertama, ya, itu mempersiapkan dirinya, wah, luar biasa, ya. Karyanya mempersiapkan diri itu luar biasa. Nah, ada karya yang kedua, kematian, ya, kematian dan kebangkitan, ya, kebangkitan. Karya kedua, pertama, kedua, ketiga. Tapi coba kita renungkan, ya, saya sedikit memberikan satu pandangan. Karya yang keempat itu jarang sekali kita peringati. Kira-kira bagaimana buat Bapak Ibu? Benar? Semeriah apa karya yang keempat? Orang bilang begini, wah, yang terpenting itu adalah kematian. Karena kematian itulah yang menebus, ya kan, yang mempersatukan. Saya setuju, ya, saya setuju. Tapi apakah karya yang lain itu tidak penting? Atau karya kenaikan Yesus Kristus itu tidak penting? Ya kan? Coba kita renungkan kembali, ya. Persiapan dari 4 karya ini, mana yang lebih kita persiapkan? Mana yang lebih meriah? Mungkin kalau di bagian Indonesia Timur, ya, itu di bulan September itu sudah siap-siap itu. Ya, saya mengalami di Indonesia, dari Minahasa, Manado, itu bulan September itu sudah pasang pohon Natal, ya, lagu-lagu Natal September, belum di bulan Desember seperti ini, ya. Nah, meriah sekali, meriah. Pasca juga meriah, tapi karya kenaikan Yesus Kristus itu kurang.
Benar? Kurang sekali. Persiapannya biasa-biasa. Nah, inilah satu yang harus kita pahami, yang kita harus koreksi, bahwa kita percaya bukan hanya sebagian-sebagian dari karya. Sebaiknya dan seharusnya apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, bagaimana kita mempersiapkan semuanya, kita mengingat peristiwa itu, ya, kita memahami makna-makna karya-karya itu, sehingga kekristenan kita, iman kita itu sampai di sana, ya. Jadi iman kekristenan itu sampai pada karya, kelahirannya, kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan. Nah, iman kita tuh harus sampai di sana. Jadi bukan hanya sekedar cerita atau dongeng, atau kita hanya mengikut-ikut saja. Nah, memfokuskan firman Tuhan sore hari ini, ya, berbicara tentang damai sejahtera. Ya. Bahwa bulan ini bulan di mana orang pasti berbicara banyak hal tentang kesukaan besar. Nah, firman Tuhan dikata, ini adalah satu kesukaan besar. Ya, kesukaan besar apa? Mengingat di mana kedatangan Yesus yang pertama, kelahiran Yesus. Ya, firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Di situ dia katakan Raja Damai. Wow, Raja Damai. Kalau bicara Raja Damai, berarti nggak ada raja lagi yang lebih damai lagi. Yang satu dia saja. Ya begitu ya. Oke, firman Tuhan sangat sederhana yang kita akan bahas sore hari ini. Jadi bagaimana kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Di alam Roma 5 ayat 1 saya bacakan. Roma 5 ayat 1 dia katakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Coba kita renungkan, ya, kedatangan melalui kelahiran Yesus Kristus itu dampaknya luar biasa, sangat berdampak. Ya, dia membawa satu perubahan, ya. Dia membawa satu perubahan kehidupan manusia. Perubahan-perubahan ini yang tujuannya adalah memperdamaikan, ya, memperdamaikan setiap manusia. Ya. Kenapa harus diperdamaikan? Karena ada satu perseteruan. Ya. Karena ada satu perseteruan di sini. Ya. Ada permasalahan. Mungkin host bisa tulus, mungkin bisa di. Ya, oke. Ya, sudah silent, sudah matikan. Ya mungkin ada satu perseteruan antara manusia dengan Allah. Nah, perseteruan ini tidak bisa selesai begitu saja, ya. Tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti kita bilang, ya sudah, saya mengalah, atau saya minta ampun, ya sudah, saya mengaku salah. Tidak seperti itu. Tapi perdamaian ini membutuhkan satu yang namanya pengorbanan, ya. Mulai namanya pengorbanan. Menciptakan satu kedamaian itu nggak seperti apa yang kita bayangkan, ya. Ya, nggak seperti kita bayangkan, oh, keadaan damai, tidak. Tapi mengalami yang namanya kedamaian itu prosesnya, wow. Satu statement saya baca, dia katakan begini, kalau engkau mengasihi, ya, kalau engkau mau mengasihi seorang, kita mengasihi itu sampai kita sakit. Saya renungkan statement ini, bagaimana ya mengasihi sampai kita sakit. Apa maksud statement ini? Kalau kita mau mencintai seorang itu, kita cintai sampai kita harus mengalami, bukan mencintai karena kita merasa suka, kita merasakan kegembiraan, enggak. Tapi kalau bisa kita mengasihi, kita mencintai sampai sakit.
oh ternyata Yesus Kristus dia mengasihi sampai dia harus mengalami yang namanya penderitaan ini. Nah, melalui penderitaan inilah perseteruan manusia dengan Allah itu selesai, diperdamaikan. Ini. Lalu, makanya firman Tuhan dia katakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Melalui Yesus. Nah, bagaimana kita mau melakukan hal-hal tentang kedamaian itu sendiri, ya, sedangkan kita tidak mengalami yang namanya perdamaian. Kita tidak berdamai dengan Tuhan. Kita masih berseteru. Berseteru dengan Tuhan itu bukan seperti manusia dengan manusia. Oh, saya bisa berseteru sama suatu tidak. Tapi dari perilaku kita, dari gaya hidup kita telah menjauh dari Tuhan. Kita berseteru dengan Tuhan. Ya, perilaku moral kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang membuat perseteruan kita dengan Tuhan. Artinya belum masuk dalam pertobatan. Ya. Masih manusia lamanya. Nah, ini yang bilang perseteruan. Sedangkan Allah menginginkan agar semua umat manusia itu diselamatkan. Itu jadi satu keinginan. Nah, keinginan inilah ya bagaimana mendamaikan. Yesus Kristus harus datang ke dunia. Yesus harus lahir. Yesus harus ada. Nah, melalui karya pertama ini, ya, pendamaian yang kita harus respon, yang kita harus terima. Ya. Pendamaian ini yang kita harus terima. Jadi, ketika Yesus membawa damai ke dunia ini, kita terima, kita respon. Kita ambil, kita tangkap itu. Ya. Kita harus terima. Kenapa? Karena kita percaya kelahiran Yesus. Ya. Kelahiran Yesus itu membawa damai. Membawa satu dampak perubahan yang besar. Terutama bagi manusia. Ini. Jadi, poin yang pertama, bagaimana kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Kita percaya Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa kedamaian, membawa dampak perubahan hidup. Perubahan hidup. Nah, dari konteks kita hidup dalam damai sejahtera, berarti ya, kedatangan Yesus, kelahiran Yesus memberikan kedamaian dalam hidup kita. Yang pertama, kita percaya dan kita responi. Kita imani. Kita hidupi ya bagian-bagian ya, dari Allah itu sendiri. Ya, damai sejahtera Allah harus ada di dalam kehidupan manusia, orang-orang yang percaya. Coba kita perhatikan banyak orang mencari kedamaian. Maaf, banyak orang ya, mau mencari ketenangan, mencari kedamaian. Dia berusaha untuk pergi ke tempat-tempat yang membuat suasana, yang membuat psikologi hidupnya itu mendapatkan satu ketenangan. Mereka ke puncak, mereka ke gunung, mereka ke pantai. Ya. Tapi hal-hal itu yang mereka lakukan sifatnya hanya temporer saja, hanya sebentar saja. Ya. Ketika kita mendapatkan berkat yang berlimpah, ini biasanya psikologi kita berubah. Wah, ini dapat berkat ini. Dapat berkat besar ini. Ya. Itu hanya perubahan sementara saja. Tapi kedamaian yang kita peroleh, kedamaian yang kita dapati dari Tuhan, itu berbeda. Itu sangat berbeda. Dan kedamaian ini kita harus terima juga. Kita harus percaya. Iman kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan poin kedua,
bicara tentang kedamaian, setelah kita menerima, kita mengalami yang namanya kedamaian. Ya. Kedamaian itu harus kita implementasikan. Kedamaian yang ada dalam hidup pribadi kita harus buktikan. Ya. Jangan kita hanya berkata, wah aku damai, aku percaya, ya sekarang hidupku damai. Ya. Kita bisa buktikan, kita bisa implementasikan kedamaian itu. Ya. Ketika kita mengalami satu pergumulan, ketika kita mengalami satu masalah, apakah kita tetap bisa berdamai, mengalami satu kedamaian. Nah, tentu dari kedamaian itu kan dampak-dampaknya, efek-efeknya pasti kita kan wah tenang, sukacita, ya, ya, selalu ada kegembiraan seperti itu. Nah, kedamaian ini kita harus implementasikan, kita harus buktikan. Ya. Maka firman Tuhan dia katakan demikian, ya, diberkatilah atau berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Jadi damai itu kita memang harus implementasikan. Nggak bisa damai itu hanya kita miliki sendiri. Kita harus wujudkan, kita harus buktikan. Gitu. Kita buktikan, oh ya ini saya pembawa damai, saya orang damai. Gitu. Itu poin yang kedua. Ada orang yang cuma suka damai, cinta damai. Dia cuma sama suka saja. Dia suka damai, tapi dia nggak bisa membawa damai. Ketika terjadi ketenangan, suasana lagi enak, adem, dia senang. Oh ini enak tempatnya. Tapi bukan dia pelaku untuk merubah keadaan situasi itu. Ya. Perhatikan dalam pergaulan kita sehari-hari saja. Ya. Di dalam pengiringan kita dengan Tuhan atau di dalam kita melayani pekerjaan antar sesama saja. Ya. Kadang-kadang di antara teman-teman kita, ya pasti ada yang berbeda. Ya. Ada yang satu yang troublemaker, suka buat masalah. Ya. Itu bukan pembawa damai, selalu buat masalah. Sehingga pertemanan kita dalam komunitas kita, ya kita nggak merasakan yang namanya aduh ini orang ini kenapa sih, ya kok selalu dia bermasalah. Ya. Ibaratnya saya ingat dulu kalau saya lagi ngumpul sama teman-teman, ya lagi ngumpul, lagi enak ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada satu teman itu yang kita sudah tahu bahwa teman ini selalu buat masalah, selalu bilang, stop, diam, udah, kita alihkan pembicaraan, ada dia. Ya. Kenapa? Dia selalu membuat masalah. Dia bukan membawa satu ketenangan, bukan satu kedamaian. Ya, dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu kadang-kadang kita temukan. Ya. Nah, kekristenan adalah yang percaya, dia harus membawa damai. Dia bisa mengimplementasikan damai itu dalam lingkungan, dalam komunitas. Ini damai. Bukan hanya sekedar kita membawa damai lalu kita selalu mengucapkan shalom, ya kan damai sejahtera. Enggak. Damai sejahtera tidak bisa kita damai sejahtera ini, shalom ini kita nggak bisa kita artikan secara sempit. Shalom itu kalau kita mau artikan itu sebegitu luas, begitu banyak makna-maknanya, arti-artinya. Ketika tidak ada perselisihan, ketika tidak ada permasalahan, keadaan tenang baik itu shalom. Ya, dalam perjalanan kita dari kota A ke kota B, tiba dengan tujuan, tiba dengan selamat, tidak mengalami masalah, tidak mengalami kecelakaan, itu shalom. Ketika kita melakukan pekerjaan, aktivitas hidup kita, pekerjaan di kantor, di ladang, bekerja, berkebun dan apa, setelah itu semua selesai, itu shalom. Jadi pemahaman shalom begitu luas. Enggak sekedar bukan sapaan damai, oh shalom, enggak. Itu memahami maknanya begitu luas. Gitu. Ketika selesai Zoom ini, ya, kita ibadah Zoom ini selesai, semua mendapat berkat, mendapatkan wah banyak hal yang kita dapat, kita sharing, ya. Selesai semuanya kita dapat ketenangan, itu shalom. Damai sejahtera. Jadi tidak hanya sekedar sapaan saja, bukan. Itu. Ya saya tidak membahas lebih jauh lagi di sana. Saya tidak membahas.
Jadi poin yang kedua, kita menginterpretasikan damai itu di lingkungan di mana kita berada, di komunitas kita, ya, di tempat kerja, pelayanan, ya, di lingkungan kerohanian kita, tetap kita membawa damai. Ya. Kita sama saja, kita memberitakan, kita menunjukkan, ya, di mana damai Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Kita bukan tadi saya katakan troublemaker, ya, buat masalah, ya. Kira-kira enak nggak kita di mana kita berada, orang selalu bilang, kau buat masalah terus, ya, selalu tidak sependapat, selalu ini, selalu, banyak orang yang selalu pikirannya wah, sehingga dia merusak satu komunitas, satu lingkungan, ya. Dia tidak bisa mengimplementasikan kedamaian itu. Dan poin yang ketiga di sini, dari dampak apa yang kita terima, kita implementasikan, ya, kita juga mewujudkan dalam pribadi kita. Ya. Kita buktikan dalam hidup kita bahwa kita benar-benar damai itu menyatu dengan kehidupan pribadi kita, kekristenan kita. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi dia selalu terbernaik. Orang Kristen, tapi dia tidak bisa menghidupi. Di sini kita baca, di dalam firman Tuhan, ya, kita baca Filipi 4, ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 dia katakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bayangkan, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ya. Itu akan memelihara hati dan pikiran. Pikiran kita, di situ dikatakan pikiranmu, ya, dalam Kristus Yesus. Wow, ini ayat luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiran. Damai itu dia melampaui akal yang memelihara. Ada kata memelihara. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini bagian sifat-sifat Allah. Genetik Allah ada dalam kehidupan kekristenan. Itu memelihara, ya, hati dan pikiran. Kalau kata memelihara, saya sedikit menyampaikan sedikit saya tentang memelihara. Mengawali semua orang pasti mau menggebu-gebu, ya. Kalau namanya mengawali, orang selalu menggebu-gebu. Oke, ayo siap. Tapi ketika dia mau memelihara, maintain, itu susah. Betul? Mendobrak, oke. Tapi setelah dia dobrak, dia bisa jaga nggak? Dia rawat nggak? Dia rawat. Itu nggak gampang. Saya tidak tahu perjalanan family ministry. Ya, saya mungkin orang yang terakhir mungkin yang bergabung di family. Coba perhatikan waktu awal masuk. Pasti semua menggebu-gebu, dobrak. Tapi begitu berjalannya waktu, bisa nggak kita pelihara ini? Kesatuan kita ini. Kan begitu. Kesatuan bisa nggak kita pelihara? Memaintain. Ini namanya memelihara, nggak gampang. Bener ya? Saya di rumah itu ada beberapa tanaman, ya. Kita ada beli pohon-pohon yang sudah dikerdil kan, ya, dicangkok, ya, dicangkok. Saya pulang rumah itu sampai jam 11 setengah 12. Itu udah capek. Paling tinggal bongkar-bongkar di mobil, beres-beres langsung tidur. Tapi karena saya ada memelihara, mau tidak mau saya harus siram. Saya siram. Tiap malam tuh saya siram. Ya, 2 bulan kemarin tuh musim hujan, musim panas itu kan, wah, panas sekali itu. Saya harus siram. Capek-capek jam 11 saya siram terus. Saya siram. Nah, ini karena musim hujan, jadi saya nggak perlu lagi siram. Ya, ini. Jadi apanya? Kita pelihara itu nggak gampang. Memelihara satu hubungan,
ya, menjaga, ya, hubungan tuh nggak gampang, ya, ya, senggol dikit, istilahnya bacok, senggol dikit marah, ya, singgung sedikit ngambil. Nah, memelihara gak gampang. Tapi di sini dia katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Nah, inilah, ya, bisa nggak kita pelihara yang poin ketiga ini dalam pribadi kita. Kita pelihara. Nah, karena yang kita jaga ini, yang kita jaga itu bagian-bagian, ya, bagian-bagian dari Allah, pribadi Allah, damai sejahtera itu. Ini yang kita harus lakukan. Maka firman Tuhan di dalam Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat 27 dia katakan gini. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, ya, baik damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dia bukan. Dan sejahtera yang dari dunia berbeda, sangat berbeda. Tadi saya katakan dari dunia itu hanya sifatnya sementara. Ya, selesai kita pergi, mungkin kita berpiknik, ya, mencari satu ketenangan, pergi ke gunung, hiking, ya, atau hal-hal yang lain, menghindari dari kebisingan, menghindari dari keributan, ya. Tapi setelah pulang dari sana kita masih merasakan belum. Tapi orang yang menerima damai sejahtera Allah, yang memelihara damai sejahtera Allah dalam hidupnya, dengan keadaan dan situasi apapun, dia tetap merasakan kedamaian dan dia tetap membawa damai. Itu perbedaan. Coba perhatikan Yesus. Kalau kita belajar, ya, perjalanan kehidupan Yesus, ya, apa sih yang tidak menimpa dia? Permasalahan-permasalahan apa? Ya, apa yang dialami? Wow, dia tetap tegar. Ya, tidak berkurang satupun bagian-bagian dari karakter Kristus. Tidak. Bahkan waktu dia dianiaya sampai pada kematian, dia tetap tenang. Ya. Ada bagian-bagian yang dia tetap dia lebih next level lagi, nggak down. Ya. Kelemah lembutan Yesus itu mencapai pada puncak kematian dia. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dia kata roh lemah lembut itulah yang mencapai Kristus pada puncaknya. Karakter itu. Nah, damai sejahtera pun bagian dari karakter dia. Nah, ini, mari Bapak Ibu, saya Yohanes 16 lagi. Yohanes 16 ayat 33. Ya. Yohanes 16 ayat 33 dia katakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dia katakan, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jelas dia katakan, dia telah kalahkan. Nah, dengan damai sejahtera inilah, ya, dengan damai sejahtera inilah, ya, kehidupan kekristenan, ya, kehidupan kekristenan lebih baik lagi dan mengalami satu perubahan-perubahan. Mari Bapak Ibu, maknai Natal. Maknai Natal bukan hanya sebagai celebration, bukan sebagai hurah-hurah, enggak. Tapi iman kita harus sampai pada karya kelahiran, kedatangan. Ya. Dia membawa satu perubahan, dia membawa satu kedamaian. Benar? Ya. Nggak gampang. Ya. Ada pengorbanan. Ya. Ketika Yesus lahir saja, berapa banyak bayi yang dibunuh. Itu proses untuk menciptakan satu kedamaian, ada proses. Nah, kita seperti itu agar orang percaya kepada dia. Banyak kita lihat sekarang orang-orang mempersiapkan, bukan banyak. Dari dulu saya perhatikan, ya, ada beberapa komunitas-komunitas yang mempersiapkan, bahkan mau merayakan, hanya ikut-ikutan merayakan Natal. Pak, undangan di sini Pak, kita akan adakan Natal. Begitu saya hadir, wah, kok begini suasananya, kok begini acaranya. Di situ saya katakan ini Natal tanpa Kristus.
ini Natal, dia tidak memahami makna Natal. Ya, setelah ibadah, setelah itu makan, akhirnya minum, mabuk, dansa, disko, apa itu betul-betul bukan makna Natal yang sesungguhnya. Tidak. Tapi dia harus memahami imannya, percaya kepada Yesus. Ya, iman tentang makna Natal itu harus sampai pada kelahirannya, memahami karya-karya Kristus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Sore hari ini saya tidak membahas tentang latar belakang dari nubuatan tentang kelahiran Yesus. Saya tidak berbicara terlalu dalam, tapi saya coba berbicara implementasi hidup kita, ya, terlebih mempersiapkan atau menyambut Natal di tahun 2024 ini. Tentunya harus ada perubahan, tidak seperti kemarin-kemarin, ya. Sebaiknya kekristenan itu setiap saat itu harus ada perubahan, terlebih menyambut setiap karya-karya Kristus, kelahiran, Natal itu sendiri, ya, kematian, bangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus kedua kali. Kita harus memahami semuanya ini. Bukan hanya celebration saja, bukan hanya hura-hura saja, atau menampilkan sesuatu yang lebih menonjol. Oh, kue saya banyak nih, ya. Oh, sekarang pohon terang saya lebih bagus. Oh, rumah saya semua diganti, hordennya diganti, semuanya karena menyambut Natal. Semuanya tidak. Tapi bagaimana kita mempersiapkan, kita memahami makna Natal itu sendiri. Damai Kristus itu ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Memperkasihkan damai itu dalam kehidupan kita, di dalam melayani Tuhan, dan kita menghidupkan damai dalam pribadi kita. Terima kasih firman Tuhan sederhana ini, ya, memberkati kita semua, mengingatkan kembali kepada kita untuk mempersiapkan Natal yang kita sering rayakan pada tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Firman-Mu Engkau sudah berikan bagi kami, hamba pun diingatkan, dikuatkan tentang makna dari karya-karya-Mu, yaitu karya kedatangan yang pertama melalui kelahiran Yesus Kristus. Termatrai firman ini atas hidup kami, Roh Kudus bekerja, berkarya atas hidup pribadi kami, memimpin kami, membimbing, mengajarkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, hamba kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama. Sempurnakan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Gembala Johnson. Terima kasih Pak Pendeta Walter, firman Tuhan yang sudah sampaikan sore hari ini. Biar kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Saya serahkan kembali ke Pak Komingguan. Mungkin Pak Ya, Komingguan terima ada. kasih. Tambahnya, Pendeta Walter Benadus ya, memang kita menyambut hari Natal ini bukan kita berhura-hura ya, pakai baju baru ya, semua baru ya, baru kita ada damai, sukacita ya. Seharusnya tidak demikian ya. Kita harus ada ketenangan di dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Minggu kemarin saya bawa tentang membawa damai Allah. Memang membawa damai dari Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Makanya firman Tuhan jelas dikatakan ya, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama, itu terjadi ya di dalam setiap anak-anak Tuhan, khususnya di dalam persekutuan, di dalam ibadah gereja ya. Ada yang tidak setuju ya, ada yang berontak ya, ada yang pokoknya tadi dikatakan juga
banyak masalah ya, trouble-trouble yang bermunculan ya. Seharusnya kita jadi anak-anak Tuhan tidak demikian ya. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu membawa damai. Bagaimana hidup kita? Kalau kita membawa damai Allah, itu pasti hidup kita ada ketenangan, ya, ada kesejahteraan, ada kebersamaan. Ya, itu yang harus kita bangun. Karena saya selalu pegang itu di 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seia, kata, sepikir, sejiwa. Itu nggak mudah. Ya. Banyak orang mau lebih menonjol, ya, mau lebih diperhatikan, ya. Tidak harus demikian, ya. Karena kita ini kan semuanya lagi dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya jadi bejana-bejananya Tuhan yang disukakan oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan kita cari kesukaan kita, ya, kemauan kita. Hendaklah kita serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Sungguh diberkati ya hari ini ya. Karena kita yang pertama itu harus berdamai dulu dengan Tuhan Yesus. Ya, karena Dia yang membawa perubahan hidup kita ya, hari demi hari. Ya, dan yang kedua kita harus membawa damai bagi banyak orang ya sekeliling kita. Jangan jadi troublemaker ya. Buat masalah selalu ya. Jangan ya. Kita harus singkirkan itu. Karena itu adalah godaan dari iblis ya. Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, kita harus waspada selalu. Dan yang ketiga, kita harus dampaknya kita ini ya menjadi terang Kristus suratan yang terbuka, kita impartasikan sehingga orang boleh mengalami damai sejahtera Tuhan juga, ya, ketenangan, kegembiraan, ya, kesenangan, ya, kesukacitaan. Itu yang harus kita impartasikan sebagai anak Tuhan, bukan kedukaan, ya, bukan apa itu kebrutalan kita, jangan, ya, karena itu tidak disukakan oleh Tuhan, ya. Kita harus berubah, ya, jangan tahun 2024 masuk 2025 masih sama, masih seperti itu, ya, yang tidak melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jangan, ya, kita harus berubah tahun demi tahun karena umur kita kan usianya juga tambah lanjut ya. Kita harus berani mempersiapkan diri kita untuk menghadap ke tata Allah. Di saat nanti kita kan pasti akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kita harus perbaiki semua apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, apa yang masih kita lakukan dalam dosa, kita harus singkirkan itu semua. Karena apa? Karena 2 Korintus 5 ayat 17 ya, kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Walter Bernardus, kiranya Tuhan pakai pelayanan Bapak, sehat selalu, diberkati istri, juga anak-anaknya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Besok kita ada ibadah tetap di Family Ministry yang melayani Pendeta Lukman Manik. Kita akan diberkati ya, kita doakan Pendeta Lukman Manik diurapi Tuhan, biar apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati Tuhan. Terima kasih Pendeta Walter Bernardus yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Jansil, satu pujian. Puji Tuhan, terima kasih. Tema hari ini luar biasa ya. Tema nanti bincang-bincang saya ingin mau berbagi tentang sehubungan dengan tema ini ya. Bagaimana kita harus membawa damai ya dalam setiap komunitas yang ada ya, dalam keluarga. Sebelumnya kita mau doa syafaat dulu. Kita menaikkan satu pujian dulu ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku,
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Persilakan untuk doa syafaat. Siapa Ya, yang silakan bertugas, doa Pak? syafaat Opung Brahmana Sembiring. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Yence. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus itu malam ini kembali kami datang kepadamu Tuhan memberikan syukur. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami panjang pagi hari, siang, sore hingga malam hari ini. Tuhan, kami ada sebagaimana ada ini karena anugerah-Mu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, bahkan kami yang hadir pada kesempatan Zoom Family Ministry ibadah sore dan malam hari ini Bapak. Kami dapat bersekutu memuji nyembah Engkau, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kesempatan ini Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan nyanyian pujian yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan Kau berkati dia, keluarganya, anak cucu mantunya Tuhan peliharakan dan memberkati. Begitu juga hamba-Mu Tuhan Pak Fernandus yang membawakan firman Tuhan, maling kutur urapi Kau berkati. Nyatakanlah belas kasih-Mu senantiasa, pengurapan baru, berikan baginya kekuatan baru, keluarganya, pelayanannya juga Tuhan berkati. Hamba-Mu Pak Komingguan juga Tuhan Kau melihat semua pelayanan dan kekuatan baru kami minta roh hikmat tahuan berkati. Dan juga Tuhan dimanapun berada hamba-Mu dalam pelayanan yang Kau sertai dan pengurapan baru, nyatakan berkat-Mu kasih karunia-Mu curahkan melimpah-limpah berkati dia. Pak Endra juga tetap minta pemilihan kesehatan yang sempurna. Tuhan agar dia menerima kasih karunia-Mu yang begitu besar indah. Tapi kami percaya bahwa dia tidak pernah akan mundur daripada Engkau, karena Engkau sudah memberikan kekuatan baru, imannya teguh, tidak akan goyah lagi walau dunia bergelombang, bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi namun kasih-Mu tidak pernah beranjak. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu yang percaya dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong, menopang, memberkati dia. Semua kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan juga Kau tolong melawat jamaah. Bila kalau ada permasalahan dalam kehidupan kami, kalau ada hal-hal dalam kehidupan kami, kalau kami belum berdamai dengan satu yang lain, Tuhan Kau yang mendamaikan semua kami. Tuhan, lebih damai dengan Tuhan, damai dengan saudara, damai dengan orang lain. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa mencerminkan pribadi Kristus. Biarlah kami melalui kehidupan kami orang lain dapat berkat Bapa. Saya itu jadikan kami menjadi orang percaya Tuhan, menjadi berkat dan calon berkat. Terima kasih Bapa surga buat Tuhan kemurahan-Mu. Juga Tuhan bersyukur ibadah kami besok Engkau juga memberkati suara yang memberkati Pak Ruman Manik yang menyampaikan firman Tuhan. Persiapkan dia Tuhan firman-Mu yang akan disampaikannya, agar firman-Mu Tuhan menjadi tempat melawat memberkati yang ikut besok juga dalam persekutuan ibadah Zoom Family Ministry Bapak. Kami juga tetap berdoa Tuhan terus buat seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kau melawat menjamah mereka, apapun permasalahan dihadapi Tuhan, Kau lawat jamah, berikan kekuatan baru, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melimpah-limpah Tuhan. Kalau ada yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan, yang sakit disembuhkan, kalau ada permasalahan berikan jalan keluar.
begitu bangsa negara kami Indonesia. Bapa, Engkau berkati, minta belas kasihan-Mu Tuhan agar bangsa kami diberikan kesejahteraan bagi bangsa kami, kesejahteraan bagi kota kami, kesejahteraan bagi keluarga kami, anak-anak Tuhan. Engkau tolong, dan bahkan Tuhan permasalahan yang hadapi bangsa ini tolong, bahkan musibah-musibah di bangsa kami ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan lawatan Tuhan berkat-Mu. Dan bahkan kami berdoa Tuhan kesempatan ini bagi orang-orang yang sakit dirawat di rumah sakit, Bapa, mungkin mereka menderita sakit apapun yang mereka alami, tetapi kami mohon belas kasihan Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu, lawat mereka Tuhan, melalui tangan-tangan dokter perawat mereka Tuhan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kesembuhan, sehingga mereka dalam perawatan mereka tidak berlama-lama di rumah sakit dirawat. Mereka menerima kasih karunia Tuhan dan berkat dan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat semua para medis, dokter, perawat semua Tuhan. Kami berdoa buat keluarga mereka, Engkau berkati, mudahkan. Bahkan Tuhan, kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk harga-harga kebutuhan pokok kami Tuhan, agar terjangkau bagi terutama kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Semua Tuhan dapat, Tuhan kami dapat terima dan berikan dan perbuat yang berbaik Bapak. Dan bahkan kalau ada hal-hal yang di bangsa ini permasalahan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Itu Presiden kami Prabowo dan wakil dan semua jajaran, lawat jamah berkati mereka, berikan hikmat pengetahuan bagi mereka untuk mensejahterakan bangsa ini, untuk membawa bangsa ini untuk lebih baik lagi Tuhan. Dan bahkan Tuhan, mereka tidak ada yang mementingkan kepentingan pribadi, tidak ada yang mereka mementingkan kepentingan golongan, tetapi Presiden dan semua jajarannya Tuhan senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Dan TNI Polri yang menjaga kota kami Tuhan, lawat jamah berkati mereka, sehingga mereka juga tetap melaksanakan tanggung jawab mereka, dan bahkan Tuhan keadilan ditegakkan di negara ini Tuhan. Semua aparat hukum, penegak hukum Tuhan, Kau lawat jamah mereka, berikan hati mereka takut pada Tuhan, sehingga mereka melakukan Tuhan apa yang patut mereka lakukan untuk bangsa ini, sehingga Tuhan benar-benar hukum di atasnya semuanya Bapa. Biarlah Tuhan baik semua berkepentingan, Engkau tolong berikan kesadaran Bapa. Kalau ada hal-hal yang berbuat yang sudah tidak baik Tuhan, merugikan bangsa, merugikan rakyat, sadarkan mereka, berikan taubat nasional bagi bangsa kami, nyatakan belas kasihan-Mu, agar belas kasihan-Mu Tuhan nyata bagi bangsa kami ini. Bangsa kami didamaikan dengan Kristus, bangsa kami ini damai di seluruh tanah air kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang lain, anak-anak Tuhan yang bersukacita, yang ada damai sejahtera di dalam merayakan hari Natal di mana-mana pun Tuhan, yang sudah melakukan perayaan Natal Tuhan, biarlah semua mendapatkan berkat-berkat surgawi. Mereka juga mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan, bila ibadah-ibadah Natal bukan ibadah rutinitas seperti kebiasaan, tetapi ibadah itu lebih daripada Tuhan, mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, dan Tuhan Engkau hadir dalam ibadah semua orang yang merayakan Natal. Tuhan bukan hura-hura, tetapi mereka merasakan menikmati perjumpaan dengan Tuhan, menikmati Tuhan, sehingga sukacitamu itu benar-benar Tuhan akan diterima Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita damai ini dibawa ke rumah keluarga masing-masing dalam perayaan ibadah Natal di sepanjang minggu-minggu ini ke depan Tuhan. Biarlah semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu bersama-sama untuk memuliakan, mengagungkan Engkau, memperingati kelahiran Tuhan yang Tuhan sekian kalinya, Tuhan 2000 tahun yang lalu mulai. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau melawat menjamah kami dan menyatakan belas kasihan-Mu bagi kami semua bangsa kami. Dan bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan semua bekerja sama-sama bekerja. Baik Tuhan denominasi gereja dan aliran Pentakosta, Karismatik, Protestan, Katolik, semua bekerja sama untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih banyak yang belum menerima keselamatan, belum damai, belas kasihan Tuhan, belum dapat merasakan damai yang daripada Kristus itu. Biar itu semua Tuhan dapat ditebar disebarluaskan, disampaikan ke semua bangsa.
Terima kasih Bapa surga baca Tuhan kemurahan-Mu. Kami kembalikan puji syukur bagimu dan kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami minta pemberian perlindungan dengan sempurna dan memberkati kami malam ini. Walaupun kami nanti melakukan sesuatu hal, baik kami istirahat, terkena lelah, capek dalam kegiatan kami, dalam memberikan kelegaan memberkati kami dan menikmati malam ini sehingga sampai besok pagi. Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan, kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Bapa surga, berkasih Tuhan, kemurahan memberkat-Mu, kembalikan pujian syukur hanya bagi-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Komengguan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi apa yang kita kerjakan selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, boleh bincang-bincang. Siapa yang bisa bantu untuk bincang-bincang? Boleh Bu Jansia dulu deh, Bu Jansia. Silakan, Tuhan Yesus berkati. Ya, ya, shalom, shalom. Ya, tadi saya nangkap itu tadi yang Pak Pendeta sampaikan